Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video hari ini. Perkenalkan, nama saya Diva Nabila Hidayah dengan nomor NIM 0603 1382 328078 dari kelas Palembang dengan mata kuliah Praktikum Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi GameKit sebagai media pembelajaran interaktif. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk menjelaskan fungsi, kelebihan, kekurangan, serta implementasi aplikasi GameKit dalam proses pembelajaran di kelas dan untuk memenuhi ujian akhir semester di semester 6. Saya memilih aplikasi GameKit ini karena aplikasi ini menarik dan interaktif, bahkan mampu meningkatkan yang namanya motivasi belajar peserta didik melalui sistem permainan atau game edukasinya. Untuk deskripsi sendiri, pengertian aplikasi ini, GameKit itu adalah aplikasi pembelajaran yang berbasis game yang digunakan untuk membuat kuis interaktif secara online, dan aplikasi ini dikembangkan oleh seorang siswa sekolah menengah bernama yang namanya Josh Fencibler dan dirancang agar proses pembelajarannya itu menjadi lebih menyenangkan. Fungsi utama GameKit ini adalah sebagai media evaluasi dan pembelajaran interaktif. Itu guru dapat membuat soal kuis, latihan maupun review materi dalam bentuk permainan yang kompetitif dan menarik. Nah, selain itu juga GameKit ini memiliki fitur pemberian poin atau leaderboard serta mode permainan yang membuat itu siswa lebih aktif dalam belajar. Target penggunaan GameKit ini adalah guru dan peserta didik mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dan aplikasi ini cocok digunakan pada berbagai media pembelajaran seperti ekonomi, bahasa Inggris, dan matematika, bahkan materi yang lainnya. Nah, kalian buka terlebih dahulu Chrome, lalu kalian klik di pencarian yaitu GameKit, lalu kalian masuk ke login, kalian klik continue, masukkan Gmail kalian yang aktif. Jika sudah, kalian lalu klik lanjutkan. Nah, di sini tampilan awal GameKit akan seperti ini. Di sini saya langsung membuat pertanyaan saja agar lebih mudah menjelaskan di bagian akhir. Nah, cara membuat pertanyaan, kalian klik New Kit, lalu masukkan untuk judulnya terlebih dahulu. Di sini saya buat pasar dan terbentuknya harga. Lalu jika sudah, kalian klik Next. Di sini bisa menambahkan fitur gambarnya. Ini saya kasih contoh gambar pasar. Nah, di sini ada beberapa fitur untuk membuat pertanyaan, mulai dari add question atau general AI. Nah, untuk add question sendiri ini dibuat secara manual. Saya kasih contoh, kita cari terlebih dahulu untuk pertanyaannya bisa lewat buku ataupun ChatGPT. Di sini saya kasih contohnya lewat ChatGPT saja. Sudah, kalian lihat terlebih dahulu untuk soalnya apakah sudah benar. Lalu kalian salin terlebih dahulu untuk soalnya. Lalu kembali ke GameKit, masukkan pertanyaannya. Nah, untuk jawabannya sendiri kalian salin lalu masukkan ke bagian answer. Untuk pertanyaan yang benar, kalian klik centang pada bagian kiri, tanda centang. Jika sudah, kalian bisa menambahkan fitur foto ataupun fitur audio. Nah, bisa menambahkan audio, tapi di sini harus premium terlebih dahulu. Jika sudah, kalian bisa klik add. Maka tampilan manualnya akan seperti ini dan kita membuat dengan satu-satu. Kalau mau lebih cepat bisa pakai general question with AI.
Sini pilih dulu untuk beberapa pertanyaan, ada 10, 20 ataupun 30. Sini saya pakai 10 pertanyaan dan masukkan promptnya untuk pertanyaannya, lalu pilih level kelasnya. Di sini saya pakai level kelas 12. Jika sudah, kalian klik general. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Bisa kalian lihat terlebih dahulu apakah pertanyaannya sudah sesuai atau belum. Jika sudah, pilih add all question. Nah, di sini juga bisa edit terlebih dahulu untuk menambahkan foto ataupun audio. Untuk beberapa gambar bisa kalian search aja. Jika sudah, kalian klik save. Maka jika pertanyaannya sudah sesuai, kalian klik all done. Nah, ini langsung ke permainan play live ya, lewat play live. Nah, di sini ada beberapa fitur gamesnya, mau games interaktifnya. Nah, namun di sini untuk games gratisnya hanya 3 fitur saja. Di bagian bawah itu harus premium terlebih dahulu ya. Ini saya pilih yang gratis. Lalu kalian klik continue. Ada beberapa fitur kayak games durasinya, checkpointnya, ataupun untuk menambahkan di bagian kelas mana yang mau ada pertanyaannya seperti ini. Nanti untuk kelasnya bisa saya jelaskan cara membuatnya. Nah, untuk namanya sendiri ini acak random, saya nggak milih, lalu klik continue. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini dan bisa kalian tampilkan ke kelasnya. Bisa menggunakan barcode ataupun kode. Nah, ini saya kasih contoh untuk tampilan sebagai siswa. Kalian bisa join terlebih dahulu melalui Google, klik join game di bagian game kit. Di sini masukkan kodenya sesuai dengan bagian kiri. Untuk bagian kiri sebagai guru, untuk bagian kanan sebagai siswa. Ini masukkan namanya terlebih dahulu. Lalu jika sudah siswa masuk, langsung klik start game. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, siswa langsung bisa bermain gamesnya dan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Ini untuk fitur gamenya itu berjalan sambil menjawab pertanyaan. Dan untuk siswa yang salah menjawab, maka akan ada tampilan jawaban yang benar. Namun nanti bakal berulang-ulang sampai pertanyaannya itu selesai. Di sini udah selesai. Jika jawaban benar, siswa itu bisa langsung berjalan. Nah, kalau seandainya sudah selesai, guru bisa langsung add gamenya. Klik yes. Nah, di sini sudah selesai, games sudah berakhir. Maka ini tampilan untuk hasil dari permainan tadi. Nah, di sini saya kasih contoh untuk kemarin saya sudah menggunakan aplikasi ini sebagai pembelajaran. Ini untuk tampilan siswa, klik student overview. Nah, ini sudah beberapa siswa yang benar. Untuk bagian report, untuk bagian asesmen ini harus premium. Nah, ini tadi saya jelaskan untuk cara membuat kelasnya. Klik new game, masukkan nama kelasnya, untuk warna kelasnya kayak gimana. Lalu bisa kalian copy dan kalian share ke grup WA. Nah, ini tadi yang tampilan
cara memasukkan soal ke kelasnya. Untuk membayar per bulannya yaitu 499 US dollar. Oke, kita lanjut ke bagian kelebihan dan kekurangan aplikasi ini. Untuk kelebihan sendiri, tampilannya itu menarik dan mudah digunakan, juga meningkatkan yang namanya motivasi belajar siswa melalui game edukasi yang sudah ditampilkan, juga melatih yang namanya kecepatan berpikir dan konsentrasi, dikarenakan siswa itu harus berpikir cepat untuk sesuai dengan durasi gamesnya. Terus juga terdapat yang namanya sistem poin atau rewards yang membuat siswa itu lebih semangat. Terus guru juga dapat memantau hasil belajar siswa secara langsung. GameKit ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu membutuhkan yang namanya koneksi internet yang stabil. Terus beberapa fitur itu harus premium dan tidak bisa digunakan secara gratis. Selanjutnya, siswa itu lebih fokus pada permainan dibandingkan pemahaman materi karena gamesnya itu terlalu interaktif dan bisa mudah diakses oleh siswa. Terus tidak semua siswa itu memiliki perangkat yang memadai, benar, karena siswa tidak sepenuhnya memiliki yang namanya handphone, laptop ataupun tablet. Bandingan dengan aplikasi lain, jika dibandingkan dengan Kahoot atau Quizzes, GameKit ini memiliki ciri khas pada sistem ekonominya, yaitu dalam permainannya. Nah, siswa itu bisa mengumpulkan uang atau virtual dengan membeli upgrade selama permainan itu berlangsung. Bahkan siswa itu bisa menggantikan karakter-karakternya mereka dengan cara mengumpulkannya dengan beberapa pertanyaannya itu. Jika Quizzes itu lebih unggul dalam variasi soal atau tugas mandirinya, sedangkan Kahoot itu juga lebih sederhana dan cocok untuk kuis cepatnya. Namun GameKit ini lebih menarik untuk pembelajaran dan membutuhkan yang namanya keterlibatan aktif bahkan strategis untuk siswa belajar. Terus potensi dalam kendala pembelajarannya, dalam penerapannya terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jaringan internet, terus juga kurangnya kemampuan teknologi pada sebagian guru atau siswa, serta kemungkinan siswa itu menjadi lebih kompetitif dalam bermain. Nah, kenapa kekurangan kemampuan teknologi pada sebagian guru? Ini kemungkinan karena fitur GameKitnya sendiri tidak ada yang namanya tutorial terlebih dahulu untuk penampilan awalnya. Jadi oleh karena itu, guru itu perlu yang namanya mengatur penggunaan GameKit ini secara bijak dengan tujuan pembelajaran yang tercapai. Dan juga guru itu harus lebih aktif untuk mencari yang namanya lebih aktif untuk menguasai aplikasi GameKit ini, agar siswa itu jika ada siswa yang bertanya ataupun mengenai fitur ini, maka guru itu siap tanggap untuk menjawab mengenai beberapa fitur yang tidak bisa digunakan. Implementasi dalam pembelajaran. Contoh penerapan di kelas tadi, saya beri contoh tadi mengenai materi pasar dan terbentuknya harga. Nah, penerapan GameKitnya itu mengenai pembelajaran ekonominya. Guru itu dapat membuat soal pilihan ganda mengenai pengertian pasar, hukum permintaan atau penawaran, serta faktor yang mempengaruhi harga pasar. Terus juga kemudian siswa itu bisa menjawab soal melalui GameKit ini secara individu maupun kelompok. Nah, dari hasil permainan tersebut, guru itu dapat mengetahui yang namanya tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Terus kesesuaian dengan teori belajar. GameKit ini sesuai dengan beberapa teori belajar, yaitu tentang behaviorisme, karena adanya reward, membuat poin dan peringkat yang dapat meningkatkan respon belajar siswanya. Terus ada kognitivisme, karena siswa itu dilatih untuk berpikir secara cepat, memahami soal, dan proses dalam informasinya. Terus ada konstruktivisme, karena siswa itu membangun pemahamannya sendiri melalui pengalaman belajar interaktif dan aktif selama permainannya. Untuk kesimpulan sendiri, GameKit ini merupakan aplikasi pembelajaran yang interaktif dan efektif untuk meningkatkan yang namanya motivasi dan partisipasi siswa dalam belajar.
dengan fitur game edukatif yang menarik. GameKit ini dapat membantu guru itu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Lalu rekomendasi penggunaan, saya merekomendasikan penggunaan GameKit ini sebagai media pembelajaran untuk mendukung di kelas, terutama untuk kegiatan evaluasi, review materi, maupun ice breaking pembelajaran. Namun penggunaannya itu tetap harus disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, kondisi siswanya, serta fasilitas yang tersedia untuk sekolah ataupun untuk siswanya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.